program perencanaan pembangunan sukses dan tidaknya itu kan tercantum dalam sebuah proyek perencanaan, Pak. Nah, kalau perencanaannya sudah seperti itu, ya kan, terus molak malik sing akhirnya jadi utang seperti itu, ya kan. Akhirnya ada sebuah lembaga yang menjadi korban. Korban siapa? Oleh pemerintahan desa saat itu yang di notabene oleh kepala desa yang bernama saat itu. Nah, artinya dengan kondisi yang seperti ini kan pemerintahan desa Mandala dalam tanda kutip dan koma kan seharusnya mempunyai tanggung jawab penuh. Ya kita mau tua, dia juga rakyat. Yang penting syaratnya dia ngaku sakades. Benar itu, Pak. Saya setuju itu, Mal. Saya ngomong kalau diri kamu ngaku sakades, keluargamu ngaku. Kalau kamu tidak ngaku ya saya nggak mau ngerewangi. Kamu mau bodo amat. PMPM lunas juga. Tapi nek kamu ngakuin sakades mau kewajiban saya berarti membela, melindungi rakyatku. Bahwa pemerintahan desa Mandala ini mempunyai hutang 150 juta plus bunga kepada PNPM di wilayah Kecamatan Cimanggu. Dalam hal kaitan ini tentunya itu informasi yang kami terima bahwa itu hutang pemerintahan desa, ya kan. Itu sebenarnya seperti apa, Pak? Sebab kami mendapatkan informasi bahwa hutang tersebut itu dipergunakan untuk pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Desa Mandala, juga bukan untuk kepentingan pribadi. Tentunya Bapak sebagai kepala pemerintahan mohon penjelasannya nih, Pak. Yang setahu saya menurut laporan dari Sekdes waktu kemarin ya, Bu Bendahara, bahkan kami pun sudah dikumpulkan di kecamatan, ada Pak Camat, terus Provinsial juga, Provinsial hadir, Pak Kapolsek dan Ramil, terus dari pihak PNPM. Ternyata terkait masalah utang ke PNPM itu, jadi itu ada anggaran yang awalnya ada anggaran untuk GOR, anggaran GOR kepake. Tapi menurut laporan pengakuan itu karena ada pembengkakan biaya pembangunan yang di Cibungur. Tapi di situ dari pembangunan tersebut ya posisinya sehingga bengkak dan bengkak, terus ada pinjaman tersebut dari pemerintah desa tapi tidak melibatkan BPD. BPD pun hadir ya. Jadi di situ pun pengakuan BPD saya tahunya setelah dia sudah cair ya. Setelah cair, yang kedua ya, yang mana pemerintah harus melibatkan BPD, harus tahu ya apapun dimusyawarahkan manakala ada mau kebutuhan apa. Jadi harus musyawarahnya. Terus jadi BPD masa tidak tahu utang piutang. Tapi di perjanjian tersebut manakala pemerintah tidak membayar, saya secara pribadi mantan ya, mantan yang dulu itu secara pribadi Anton Sujaro siap membayar secara pribadi manakala pemerintah desa tidak membayar. Ada yang kedua, manakala pemerintah desa mana tidak bisa membayar, saya pribadi siap membayar atau sanggup membayar kalau ada di perjanjian itu Pak. Jadi utang piutang sebetulnya itu pribadi, tapi karena saya dari kita saya pun itu jangan, tolong jangan Pak Kades jangan bayar utang itu, utang pemerintah desa, utang pribadi, bukan utang pemerintah desa. Gitu. Nah, tapi karena yang namanya di pemerintahan, tolong Pak Kades sekarang saya tahu Pak Kades orangnya akademis, aktivis. Saya latar belakang, mohon maaf ya, saya harus secara ya dibilang hukum lah. Saya tahu, tolong Pak Kades jangan idealis, mikul luhur mundur misal. Saya ngikuti ya yang ke pemerintahan. Saya orang yang idealis juga, akademis, saya idealis, makanya saya di situ berontak. Setelah aturan saya begini,
kondisi ke pemerintah harus mikul dhuwur mendem jero. Itu Pak. Mungkin itu aja Pak, setahu saya. Untuk yang lainnya jelas terkait ini sudah ke Pak Camat pun tahu, di Kecamatan pun tahu. Kemungkinan kalau mendengar sebelah pihak, oh ini dia, tapi sudah dikumpulkan di musyawarah di tingkat desa pun kemarin BPD sudah keputusan utang piutang lepas dari pemerintah desa itu. Jadi hutang pribadi. Tuh. Oke. Jadi hutang pribadi. Nah, tentunya kan ini penjelasannya terima kasih sekali nih dari Pak Kades ya. Tapi kalau Pak Kades tadi sebagai jiwa aktivis yang sekarang duduk di pemerintahan desa, ya kan. Kalau melihat perjalanan kurun waktunya hutang itu tahun 2020 sampai detik ini tahun 2024, tentunya kan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Siapa? Yaitu PNPM, ya kan. PNPM sendiri berkehendak agar penyelesaian itu kan secepatnya untuk bisa diselesaikan, ya kan lah. Artinya di sana ada dua keputusan yang artinya kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa itu sudah ada keputusan desa bahwa itu adalah hutang pribadi, ya kan. Tetapi di dalam penjelasan keputusan desa kok belum pernah disampaikan kepada PNPM bahwa itu adalah keputusan pribadi. Suratnya ada Pak, dari PM ada Pak, yang disembunyikan di PMPM. Kenapa? PMPM nagih ke saudara Anton susah. Kolek, mohon maaf ya, karena susah nggak bayar ya, desa ke Bapak Desa disembunyikan. Ada disembunyikan, cari silakan PMPM cari mana sedang sebetulnya mana. Itu ada di Pakses itu ada data di Pakses itu nggak ada terkait bunyi mana kalau pemerintah desa tidak membayar, saya secara pribadi yang membayar. Bertanggung jawab Anton Sujarwo. Artinya dari keputusan itu yang ditetapkan oleh pemerintahan desa bahwa itu menjadi hutang pribadi, kan? Itu ditetapkan kapan Pak? Itu Pak waktu dia Anton menjabat, waktu pinjam ke PMPM-nya. PMPM, mohon maaf kalau kita mencari benang kusut, itu kan Anton PMPM kan tidak boleh ya meminjamkan per personil, harus atas sama kelompok. Ya, PMPM salah menunjukkan anggaran kepada saudara Anton atau hanya ke kelompok, bukan ke personil ya. Itu. Nah, artinya dari kondisi yang dijelaskan oleh Pak Kades sendiri, yang tadinya, oh itu datanya ada, diumpetin sama PNPM. Nah, itu keputusan desa menyatakan bahwa itu adalah sampai sekarang itu menjadi hutang pribadi, bukan lagi hutang pemerintahan desa, ditetapkan oleh Pak Kades di masanya Pak Kades itu bersama BPD kapan? Oh, ini terkait itu mohon maaf ya, hutang pribadi. Jadi itu mah kemarin ya mohon. Jadi awal sebelum karena tersampaikan waktu saya dikumpulkan nggak boleh idealis dari sebagian dikumpulkan. Oke, kita kan keputusan dengan Pak Purnomo ya, bijak ya yang bisa diparo bagi dua. Paro bagi duanya seperti apa? 70 ya, sama 80 kan, hitung-hitungnya kan gitu lah, diparo bagi dua lah. Tapi di perjalanan mohon maaf, kondisi kami kan dalam ini saya juga di kamar enggak kan bingung juga ya, dari mana kita mencari sebagai PRI nggak punya kan. Masa desa harus dikatakan nombokin, harga yang kita lapor tipsnya nggak mau. Kita kejar realisasi ada sisa enggak? Kalau ada sisa baru kita nyicil. Kalau nggak ada sisa atau kita anggaran ada, tiba-tiba dia mengutamakan kepentingan PPM, sementara kita yang korban. Mohon maaf, kita sebagai pengguna anggaran mohon maaf nggak bisa. Lalu tentunya sumber-sumber yang terkait seperti pemerintahan kan boleh saja berganti ya. Iya kan? Boleh. Ya, Kades dari masa ke masa, tetapi karena yang menjadi pijakan kami di situ ada kop surat atas nama pemerintahan desa, ya kan, pemerintahan desa Mandala dalam hal kaitannya mengenai masalah hutang di PNPM sebesar 150 juta bersama ureannya, ya karena di situnya kopnya pemerintahan desa, tentunya kan kita konfirmasi kepada pemerintahan desa saat ini.
Oke, saya sih menurut ini karena saya sudah diberhentikan ya, dinonaktifkan. Dia itu menyangkal terkait kop surat desa saya. Kop desa itu dia katakanlah, mohon maaf ya, bukan yang bikin kop, bukan, maksudnya kan mohon maaf, ini kop desanya itu bukan kop menurut legal ya, dalam arti bukan ini, itu menurut Sekdes waktu dipertemukan dari kop surat itu. Kop surat itu bukan asli, bukan asli kop desa. Kan ada ukuran sebagai ada, saya nggak tahu yang dirasakan apa. Kop desa itu ada yang bukan kop yang sebenarnya. Kop itu kop desanya. Itu penyertaannya Pak Carik. Kata Pak Carik. Tapi kenapa Pak Carik ikut tanda tangan ya dalam pengetahuan itu? Pak Cepi ada tanda tangannya. Saya itu bang, makanya saya mohon maaf, saya kan sumpah kan dikumpulkan. Waktu dari pihak keluarga Anton menanyakan dan sebagainya ya kayak gini gitu. Tapi disampaikan sebetulnya dari kop surat pun beda, gitu. Tapi tidak masalah. Oke, kira-kira kan di sini posisinya kan mengetahui tentang pencairan. Emang menurut laporan sih, informasi uang diambil dari TMTM langsung diberikan ke Pak Sekdes ya. Saya nggak tahu cerah. Ini cuma cerita lah, saya mendengar kabar lah. Tetapi di situ kan kita hanya menggali informasi di lapangan, kenyataan aktualnya seperti itu. Iya. Ya. Nah tadi itu kan awal mulanya itu kan ada pembangunan GOR, iya kan? Ada pembangunan GOR yang dianggarkan, yang diprogramkan oleh tingkat desa. Namun dalam proses penganggaran tersebut dan pembangunan tersebut kan tidak sampai selesai karena anggarannya dimasuki ke pengeras jalannya. Padam. Nah, padam ya kan? Itu tadi kan seperti itu. Bukan. Jadi anggaran sudah dikeluarkan, sudah diambil ya. Anggarannya dari mana dulu Pak? Dari dana DD. DD. Ya lah. Sebesar berapa Pak? Kalau dasar 400 berapa ya? 400 sekian lah ya. 428-an. Cuma waktu Sekdes, saya mengimpor dari Sekdes. Waktu mau digelar, uang tinggal ya 230. Uangnya kemana? Belum digelar. Uang kemana? Gitu. Sementara di Jogja kata pembangunan bangkrut, kata apa? Itu bangkrut lah. Min, desa tersebut kemana sih saya nggak tahu gitu kan. Makanya di sini sebetulnya rahasia di desa, cuma saya makanya mungkin ini yang nama di desa di mana-mana. Saya juga kalau berbicara lingkaran dan lingkarannya, kita mah di sini membuat apalah, makanya saya mikir dulu, begini yang namanya ke pemerintah. Enggak bisa seperti waktu kita nonton ya, kita nonton gampang, salah gampang, begini, tapi nggak bisa Pak. Setelah saya terjun, nggak bisa. Berarti yang penting kita atau dipakai, realisasi kita harus bisa direalisasikan, kualitas dijaga ya. Terus sebagai kepala saya bisa mengayomi, melindungi, ya, membina, melindungi masyarakat. Nah, iya, oke Pak. Itu kan pembangunan GOR kan dianggarkan sekitar 400 ya. Tetapi pada realisasinya itu kan anggarannya cuma sekian. Sehingga terjadi simpan pinjam atau bagaimana itu Pak? Kok? Jadi begini, karena waktu ini menurut laporan ya, ada yang bukan pelaku. Kita sama-sama. Cuma ya, setahu saya yang dapat. Jadi waktu itu GOR itu sempat diselesaikan. Karena anggaran tahun 2019 harus selesai pembangunan karena program desa dan dianggarkan di dalam sudah itu 2019 harus selesai, tapi belum. Makanya dari pemerintah kecamatan dan kabupaten mungkin ya atau desa tolong dilaksanakan. Manakah tidak dilaksanakan akan ada temuan sebagainya. Maka ada temuan gitu ya. Manakah akhirnya kan Pak Kades waktu di pres harus ya orang pihak dalam arti ya yang nggak DPR dalam arti gini ya. Kita di fresh lah ya. Ya, agar bisa keluar lah, agar dia mencari pinjaman. Sehingga Pak Kades cari pinjaman. Pak Kades cari pinjaman itu untuk menyukseskan program tersebut. Menyukseskan dalam pembangunan GOR. Uang yang dipakai. Uang yang dipakai dia. Uang yang dipakai dia, anggaran GOR dipakai sama dia. Uang pembangunan GOR ini dipakai oleh dia, sehingga mangkrak.
belum mangkrak, belum digelar. Belum digelar pekerjaannya. Karena ini menjadi pertanggungjawaban administrasi keuangan negara, ada pihak-pihak yang menurut saja harus ada bentuk fisik yang bisa pembinaan. Kalau enggak bisa menjadi temuan. Kan begitu ya Pak ya? Ya mungkin gitu. Nah, akhirnya Pak Kades itu melakukan sikap untuk bagaimana solusinya, dia meminjam uang MPM ini untuk mengembalikan uang yang tadi itu sudah di follow up untuk GOR tapi dipakai. Kan begitu ya Pak ya? Iya, menurut informasi ya gitu ya Pak. Artinya itu uang itu memang dilontorkan untuk GOR ya Pak ya, karena memang sumber anggaran. Ya, maksudnya itu anggaran yang sudah itu kan entah di mana lah ya. Entah di mana. Tetapi uang 150 juta ini yang dipinjam itu untuk membangun GOR. Kan begitu ya Pak ya? Nah, kan gitu. Artinya yang 400 itu bersumber dari APBDes. Iya, APBDes ya. 2019 atau enggak kayak 19 apa 18? Kayak sih kalau salah program 2019 tapi belum selesai, terus ada sekdes baru kan. Nah, mungkin dari pihak kecamatan yang namanya Almon nanti ya pembinaan dan pendampingan. Kalau dulu saya yang namanya apapun, makanya saya ngomong. Jadi saya itu kan didampingi ada di bawah naungan kecamatan. Mana aduh, biar tidak ada temuan, biar tidak masalah kan. Tapi tadi kan saya ini sharing ya untuk mencari penjelasan. Aku mengikuti apa yang Bapak tadi sampaikan itu, bahwa kalau misalnya itu PMPM itu ada sedikit kesalahan mereka, harusnya tidak boleh melakukan peminjaman kepada perorangan, kan ya Pak ya. Tetapi kan ini kan mungkin ada sebuah, ini mungkin dalam peradugaan saya itu karena kan di dalam surat perjanjian itu kan memberikan juga SK desa, SK kepala desa, pengangkat kepala desa ada di situ. Terus juga dituang surat perjanjiannya juga pakai cit tempel desa, ya kan. Terus keduanya itu juga memang bunyinya di situ adalah untuk desa, ya kan. Bukan untuk kepentingan pribadi. Nah, bukan untuk pribadi. Mungkin karena ini kebutuhan institusi, maksudnya itu lembaga lah ya Pak ya. Kan kalau udah desa itu kan bukan individu, tetapi lembaga. Makanya mereka kan tuangkan di situ, mereka memberikan itu toh juga untuk pelayanan di desa, kan gitu ya. Nah, cuma kan yang menjadi sebuah ini, kenapa desa bisa kalau bahasa Jawa di sini lomboni, ya, dugaan melomboni masyarakat melalui anggaran PPN ini dengan mengatasnamakan itu bahwa seolah-olah itu untuk desa, tapi katanya pribadi. Kalau misalnya aku ngelihat tadi informasi yang Bapak dapatkan itu, memang uang itu diletakkan untuk pembangunan GOR. Maksudnya gini loh Pak, ini sharing ya Pak ya. Ini udah di follow up anggaran, tetapi anggaran ini sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana, ya kan? Ya. Tetapi anggaran ini dipinjam ini untuk mengeksekusi anggaran yang tidak ada ini. Artinya gitu loh Pak ya. Artinya dari anggaran ini itu ada bentuk fisiknya, kan begitu loh Pak ya. Nah, soal ini kan kita nggak tahu gitu. Iya. Ya kan? Betul. Nah, cuma makanya di situ saya bilang begini, ya mungkin memang harusnya kesinambungan desa, kan gitu. Kalau misalnya individu itu kan lepas dari itu semua, nah gitu loh. Nah kalau misalnya nanti awalnya itu adalah anggaran itu, berarti ada temuan malah, ya kan? Penggunaan anggaran desa yang tidak mampu dipertanggungjawabkan, malah bisa lebih ini lagi, ya itu individunya. Tetapi penggunaan anggaran yang 150 ini ada bentuk fisiknya, kan gitu. Nah jadi kalau menurut saya itu sih nanti bagaimana kita kan selaku kontrol sosial. Yang itu juga nanti apa yang keinginan masyarakat itu supaya ini seperti apa, kan gitu. Tentunya semua untuk kemajuan desa, kan gitu loh. Cuma kan seperti yang tadi Bapak sampaikan itu, di dalam sebuah problem atau masalah di tingkat kepemerintahan itu kan ada juga mediasi perdamaian secara agama, secara mediasi ini ada secara hukum atau seperti apa. Nah kalau misalnya kita mengacu begitu, kalau misalnya ada itu win solution tanpa harus menempuh jalur hukum, ya kan, kenapa tidak diselesaikan kan gitu loh Pak. Ini kan sudah jelas ada bentuk fisiknya. Ini yang saya ini aja, bentuk fisiknya itu kan
uang itu sudah diambil bentuk fisik ada pembangunan. Nah gitu loh Pak. Sumbernya jelas dari Tapi nanti kalau ya. ini aku sih nggak ini kalau misalnya nanti besok itu berarti kan anggaran dari APBD itu, anggaran uang negara itu ada APBDes. APBDes itu tidak dieksekusi, entah itu uangnya kemana. Tetapi bukan ranah saya. Kalau misalnya ranah misalnya APH, lalu kemana anggaran itu? Kalau misalnya nanti kopsura itu palsu lah, kenapa tanda tangan cap gereja kan apa cap desa kan ada, berarti ada lagi nanti kalau misalnya itu seperti tadi tak ikuti ya Pak ya, yang mau Bapak itu bukan kop desa asli, berarti ada pemalsuan. Kata Pak Sekdes ya. Kata Pak ini aku mengikuti aja Pak. Makanya saya menurut laporan, menurut laporan yang ke telinga saya. Iya benar. Ada kop katanya bukan asli, terus dan sebagainya. Perjanjiannya begini-begini kan ada bahasa poin 1 bahasa atas nama desa. Kedua, manakala di perjanjian ya, waktu permohonan manakala, waktu permohonan pinjaman, manakala pemerintah desa tidak bayar atau tidak bayar, saya poin kedua di situ kan, saya Anton Sudarjo bisa bertanggung jawab. Itu ada poin yang kedua. Makanya kan apa namanya itu saya seperti saya katakan saya bukan penegak hukum, tapi lebih pada itu semua bahwa uang itu yang dipinjam itu dari PPM itu yang dipulihkan oleh desa itu bentuk fisiknya ada. Iya. Itu intinya. Betul. Gitu. Memang betul sih. Mohon maaf ini bahasa ngomong. Dari PPM kata uang senilai itu betul dipakai untuk pembangunan gor. Nah, uang yang anggaran gor kemana gitu kan? Nah, jadi maksudnya gini loh Pak. Ini kan kalau misalnya maaf ya Pak ya. Maksudnya gini supaya kita jangan juga nanti kami itu sebagai jurnalis ya Pak ya memberikan sebuah informasi yang kurang tepat juga. Makanya kita kan seperti apa kan gitu ya Pak. Nah kalau misalnya ini kan awalnya kita nggak tahu uang pembangunan gor ini seperti apa. Tapi udah di ini. Nah tahu-tahu nggak dibangun lah. Terus ditanya lo mana mungkin ada SPG tahunan lah ya, pertanggungjawab keuangan penggunaan desa kan. Loh mana dia? Enggak ada. Mungkin daripada ini diproses seperti apa, yang penting ada bentuk fisiknya lah, cepat gitu. Akhirnya lah muncullah Bapak ini demi menyelamatkan desa itu atau bagaimana saya nggak ngerti itu ya, minjam uang itu. Nah akhirnya makanya bunyinya di situ untuk desa kan gitu ya, ada bunyinya di situ sehingga pembangunan itu terlaksana dengan baik. Nah sebetulnya mohon dia benar nggak Pak? Ya maksudnya begini. Maaf ya Pak ya. Oke. Ini mah bahasa punten. Itu kan siap PM korban penipu. Kalau bahasa penipu mah ketipu. Mohon maaf. Kalau bahasa tipuan, PM ketipu oleh seseorang. Harusnya mau apapun berdasarkan musyawarah ya. Harusnya Pak BPD lembaga ya perangkat kumpul sehubungan ini agor harus dilaksanakan, diselesaikan uangnya tidak ada. Gitu lah, harusnya dimusyawarahkan. Tapi saudara Anton ini kepala desanya ya Pak? Tidak bermusyawarah kan, ngambil keputusan sendiri. Cuma kan maksud saya begini, musyawarah itu kan harus lebih dari 2 orang, ya kan musyawarah. Kalau kita berdua pun juga ada kesepakatan Pak. Mohon maaf, ini bukan musyawarah, kesepakatan. Kesepakatan. Nah, cuma maksudnya gini, maaf ya Pak, kita potong dulu. Kenapa? Yang saya sayangkan sebagai kontrol sosial yang membutuhkan penjelasan ini, kalau memang itu tidak masuk di dalam kesepakatan antara para perangkat ibaratnya ya, kenapa sekdesnya ada tanda tangan di situ? Kaur keuangan. Kaur keuangan sama. Artinya kan memang mereka ini karena untuk penggunaan itu mungkin kalau tidak bunyinya untuk pengguna untuk desa contohnya kan, mungkin PMPM nggak mau juga mengeluarkan, ya kan, karena nanti susah lah kan gitu. Loh ini karena untuk kepentingan desa dan ada keuangan sama ini, akhirnya mereka yang melontorkan lah untuk kepentingan masyarakat juga kan gitu. Jadi saya bisa mengatakan seperti ini. Waduh ini bisa rumit ini. Nah, sisi mohon maaf ya. Sepengetahuan menurut laporan mereka ya. Ya mereka ini Pak. Karena bukan masa jabatan Bapak. Iya. Gitu. Jadi BPD tahunya setelah penjabat, setelah cair. Terus sekdes kaur sama, cuma menerima uang dari PMPM ya. Pada waktu pengajuan pinjaman kan sekdes kaur dan mereka tidak tahu. Cuma tahunya kalau sekdes dan kaur mah kan setelah cair ya.
Setelah saya dari dikasihkan ke bendahara, ke sekdes ya. Ini bukan saya membela, bukan. Saya judul menyampaikan. Waktu pengajian kan tidak tahu. Terus BPD tahunya setelah ada katakanlah, terus pinjaman, atau udah dapat pinjaman kata ketua BPD. Maka saya ngomong sebetulnya di sini. Jadi saya ngomong kalau bahasa benangkus, kenapa saya menyimpulkan yuk kita bagi-bagi aja tahun udah. Oh saudara, hanya rival biar anteng lah. Udah kita bagi 2 aja lah, gitu kan. Ini amatnya memberikan win solution daripada kerana cicilannya dibagi 2. Iya pokok. Maksudnya ini maksudnya Bapak itu tadinya kan saya bagi 2 ya. Dia tuh 80 di sini 70 lah. Gitu. Tadi udah kita kan kekeluargaan ya. Daripada saya kan menekan karena ya oke, dalam arti uang dipakai betul saya ngaku ya. Nah tadi kalau kita ilmu nggak usah apapun, silakan ke yang mantan kalau saya hukum ya. Tapi kan tadi kita ngomong Indonesia Timur ada badaban ya mohon. Kalau gitu atau mungkin negara kayak kacau lah ya, dalam arti mungkin gini loh. Ini kalau menurut saya sebagai ini bukan berarti juga saya sekali lagi bukan berarti saya memberikan sebuah wawasan atau bagaimana, tetapi menurut saya kalau misalnya ini juga nanti itu misalnya itu semakin melebar, ya kan? Ya bisa saja asumsi masyarakat itu bukan soal terkait untuk pinjam uang 150 itu, tetapi pertanggungjawabkan uang yang 150 dari APBD yang tidak pernah digunakan tersebut. Iya. Kan gitu loh, Pak. Berarti kan uang negara udah dipakai. Kalau misalnya berguling dengan uang negara, berarti lawak pemerintah desa bukan masyarakat, bukan PMP, negara. Itu kan. Kan begitu loh, Pak? Iya. Benar nggak, Bang? Makanya saya tadi kan musyawarah, bisa ada keluarga. Nah, makanya maksud saya sekarang yang menjadi pertanyaan saya, Pak. Ketika diktum surat itu ditandatangani di tahun 2020, nah pergantian antara Pak Anton dengan Bapak itu di tahun berapa? 22. Baru mau jalan 2 tahun. Kan enak, tetapi kalau kita dengarkan itu informasi sampai berapa tahun ini sejak mulai ada peluncuran sama sekali tidak ada juga etika baik dalam hal mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan diperbuat, kan gitu, Pak. Iya. Benar nggak, Pak ya? Maafkan makanya tadi ketemu dengan Pak tadi kita ke sana, tetapi nggak ini terus alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Kades. Ya menurut Bapak seperti apa nanti ini ya ada di tangan pemerintahan Bapak. Cuma kan gambaran tadi yang saya kasih sama Bapak kan gitu loh. Artinya yang kepengen saya tanyakan penjelasan ke Pak Kades itu sikap Pak Kades sebagai kepala pemerintahan sekarang setelah kami mengkonfirmasinya ada sebuah pemerintahan desa yang digunakan. Oke. Kalau saya menyampaikan dalam pengumuman, saya kan siap membantu ya, membantu. Mohon kalau desa tidak bisa sewenang-wenang dari anggaran. Lah tas akhir tahun punya siapa, punya keuntungan di bahasa punya sisa ya. Iya. Punya sisa lah, meeting. Nggak bisa per bulan saya nggak bisa, karena bukan usaha, kata dagang bukan. Kegiatan-kegiatan kan ada kan simpen kan, umpamanya kita simpen gitu. Ya maksud saya kan ini udah nangkep saya kan. Makanya saya ini benar. Kalau bahasa dengan masyarakat, masyarakat kan nggak terima. Toh dulu ya, tolong pakai jangan bayar, jangan bayar, mohon. Warga tokoh masyarakat mengatakan Pak Kades jangan mau bayar. Yang kepada dulu ya, setelah saya terlantik. Itu pendukung baik, jangan bayar. Saya kan makanya saya ngomong sisi lain begini, dari kejaksaan tentu begini, dari sini Prokopimda aku bingung ya kan. Tetapi benar yang Bapak bilang Pak tadi bahwa di dalam sebuah pemerintahan itu kan ada sumpahnya juga, loyalitas kepada moral dan etika dan jiwa keberagaman harus juga dikedepankan karena kesinambungan kepemerintahan itu. Betul. Nah saya sih kalau pengalaman saya di mana-mana itu ya di dalam sebuah pemerintah itu ada pro dan kontra. Betul. Pasti. Mungkin levelnya Bapak ngomong jangan pada bentuk apapun kan gitu ya Pak ya. Jadi saya sudah mengecewakan mereka. Iya. Setelah ini saya sudah mengecewakan. Tetapi sekarang tapi sekarang itu Bapak kan bukan hanya untuk rivalnya saja. Betul. Sekarang kan semua Bapak tentu harus memberikan
maafkanlah untuk Iya. memberikan kenyamanan supaya tidak terjadi Betul. kan gitu loh Pak. Iya. Maafkan. Mendem jeruk. Nah gitu ya, taruh mendem jeruk. Mahal loh Pak ya. Penyebabnya ada dengan penyebabnya ada pinjam itu kan. Nah ini mohon maaf kan bisa saya makasih ngomong. Di situ dibunyinya mohon maaf. Dibunyinya kan Anton pinjam sudah gugur mohon maaf. Secara pidana, secara korupsi lah ya. Gugur Anton sudah pinjam ke PNPM. Berarti yang korban PNPM. Orang saudara Anton. Tidak bisa ngomong kemana ya? Itu wujud saya, kita bisa kekik balik. Sekarang kalau melebar ke APBD, udah dibayar sama si Anton, ya kan? Udah dibayar, uang yang kepake sudah dibayar kok Anton. Nah sekarang yang korban PNPM atas ulah Anton. Nah kayak gitu bang. Jadi kalau masalah APBD udah kebayar sama Anton, tapi duitnya dari PNPM. Permasalahan APBD sudah apa? APBD dari dia aman. Yang pakai permasalahan uang pertanggungan Anton untuk nutupin dana DD, dana negara. Anton pinjem ke PNPM pertanggungan bagaimana? Lah seharusnya makanya saya ngomong, yuk musyawarah kan. Aku rewangi, udah desa aman, tidak ada masalah. Desa tidak bermasalah. Di kejahatan apa tidak masalah desa. Yang ada permasalahan saudara Anton pinjam ke PNPM. Yuk kita usahakan. Karena gini loh Bang, maaf sekali lagi. Iya. Kalau misalnya itu seperti begitu, yuk, 3 orang yang bertanggung jawab di situ loh. Iya. Tanda tangan semua untuk kepentingan desa. Bunyi untuk sifat pribadi itu tidak ada. Mohon maaf. Di sini mohon maaf. Pertama di Rio, tapi di bawahnya dana kalah. Ada dua. Ada nomor 1, 2. Pemirsa nomor 2. Manakah pemerintah tidak bayar, saya Anton Sujaro kan bertanggung jawab. Ketika pribadi, makanya saya ngomong di sini. Kalau di sini bahasa hukum ya, kan ada walaupun di sini ada saling berkaitan. Pasal 1 dengan pasal 2 atau nomor 1 dengan itu ada hubungannya. Ini itu ada kaitannya. Ya, artinya kan dengan pernyataan yang setegas-tegasnya dari Pak Kades. Anton ya. Pak Kades loh ini tadi menyampaikan, saya mengutip apa yang menjadi pernyataannya Pak Kades ini. Kalau dana desa sudah dikembalikan dari pinjaman PNPM. Iya. Gitu kan? Betul. Nah, artinya di situ kan pemerintahan desa saat itu memakai Anggaran desa. Bukan pribadi Anton ya, mohon maaf ya, pengakuan pribadi Anton. Bapak tadi ini saya kutip, iya. Kalau masalah ranah korupsinya kan sudah dikembalikan sama Pak Anton. Betul. Ini saya hanya mengutip Betul. perkataannya Pak Kades saja. Artinya kalau Pak Kades sebagai kepala pemerintahan menyampaikan ranah korupsinya itu sudah dikembalikan. Iya, restoratif justice lah. Ya, artinya seperti itu. Iya. Berarti kan Pak Kades sendiri dalam tanda kutip dan koma telah membenarkan adanya dugaan penyalahgunaan anggaran desa yang dipakai, ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Iya. Kutipan bahasanya kan seperti Iya. itu. Oleh saudara siapa? Saudara Anton. Program perencanaan pembangunan sukses dan tidaknya itu kan tercantum dalam sebuah proyek perencanaan, Pak. Iya. Nah, kalau perencanaannya sudah seperti itu, ya kan, terus molak malik sing akhirnya jadi utang seperti itu, ya kan. Akhirnya ada sebuah lembaga yang menjadi korban. Korban siapa? Oleh pemerintahan desa saat itu yang notabene oleh kepala desa yang bernama Anton saat itu. Nah, artinya dengan kondisi yang seperti ini kan pemerintahan desa Mandala dalam tanda kutip dan koma kan seharusnya mempunyai tanggung jawab penuh. Kalau itu 80 misalkan sana 70, kenapa memang tidak harus direalisasikan karena ini kaitannya kan dengan pemerintahan desa. Notabene di awalnya juga penyalahgunaan anggaran yang mana? Anggaran untuk membangun gor dari sumber mana? Dari APBDes. Nilainya berapa? Katanya 400.
proyeknya yang ini 150, udah jelas anunya. Tetapi intinya gini, Nah dia rakyat saya. Nah ini rakyat semua lah gampang, semua warga sebagai. Rasa kalau dilepas saja nanti juga dampaknya seperti apa? Pasti ada dampaknya. Kalau ambil dibagi seperti itu kan, misalnya perpasan kan, saya kan punya alibi. Tuh, ya kita mau tua, dia juga rakyat. Yang penting syaratnya dia ngaku saya kades. benar itu Pak. Saya setuju itu malah. Saya ngomong kalau di kamu ngaku saya kades, keluargamu ngaku. Kalau kamu tidak ngaku ya saya nggak mau ngerewangi. Utang mau bodo amat. PMPM lunas kan. Tapi nek kamu ngakuin saya kades mau kewajiban saya berarti membela, melindungi Rakyat. rakyatku.